Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam channel Ulama Bicara. Kali ini kita telah menghadirkan sosok yang tentu saja sangat populer di hadapan kita. Beliau adalah salah satu pakar ru'yah, Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, masih segera aja. Masih gerak. Nah, pemirsa juga perlu mengetahui Syekh Ahmad ini adalah penulis buku Berobat dengan Ru'yah Ilmu dan Praktek. Ini baru saja diterbitkan, Syekh, ya. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang kaitan hubungan manusia dengan jin begitu, Syekh, ini buku apa ya? Berbagi ilmu tentang apa ini, Syekh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa diundang ke channel yang keren ini. Amin ya Allah, doain saya. Mantap. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah insyaallah. Amin. Saya menulis buku ini karena banyak pengetahuan tentang seputar jin itu yang keliru. Banyak pemahaman masyarakat tentang jin itu sangat keliru sekali. Artinya tidak berdasarkan dari firman Allah atau sabda Nabi, cuma hanya cerita-cerita aja katanya gitu. Maka saya awal nulis buku ini pertama mengenalkan manusia tentang akidah kita umat Islam tentang jin. Seperti apa itu jin? Beda jin dengan syaitan. Kemudian saya jelaskan berkaitan dengan sihir juga, berkaitan dengan ain juga. Terus ruqyah, ayat ruqyah, buku-buku yang ditulis tentang ruqyah syar'iyyah. Ada sekitar 70 sekian buku yang saya jadi rujukan yang mau baca buku-buku ini buku-buku ruqyah semua. Ini ada di akhir nih. kitabnya, iya, ada berapa sekitar halaman? 400 halaman. 400 halaman. Iya. Kan karena memang berbicara tentang jin ini kan makhluk gaib, tidak bisa kita katanya begitu, harus disadarkan pada nas yang jelas begitu ya, saya. Kadang-kadang Apalagi kan ghaib, suatu yang ghaib itu perlu landasannya harus dalil. Betul. Karena seperti dalam agama itu dibagi tiga. Kalau dalam kitab-kitab tauhid ada ilahiyat berkaitan dengan Allah, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, yang boleh bagi Allah. Yang kedua adalah berkaitan dengan nubuat. Nubuat itu berkaitan dengan nabi. Yang wajib bagi nabi, yang mustahil bagi nabi, yang boleh bagi nabi. Yang ketiga adalah berkaitan dengan sam'iyat. Sam'iyat itu yang cuma kita didengarkan. Didengarkan. Artinya berkaitan dengan azab, kemudian neraka, kemudian surga, kemudian berkaitan dengan jin dan lain sebagainya. Itu kita cuma hanya dengar, kita tidak pernah lihat. Maka jin itu karena makhluk tidak nampak, hanya ketika dia menjelma saja baru kita bisa melihatnya. Tapi bisa merasakan energinya begitu ya, saya? Bisa. Oke. Nah, tema yang kita angkat ini, saya ini menarik sekali. Kita ini tahu kan umat akhir zaman yang dihadapkan pada begitu banyak fitnah, saya. Salah satunya adalah hadirnya teknologi yang membuat kita kadang-kadang bisa dikatakan hidup secara instan. Apapun mau diraih secara cepat. Benar. Contohnya, pekerjaan diraih secara cepat. Ketika dia dapat posisi, dia mempertahankan agar dia jangan sampai digeser. Benar. Tetapi sayangnya, menghadirkan kekuatan jin di dalamnya. Ini saya menanggapinya seperti apa, saya? Ya, gini, ada ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jin ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin, tetapi mereka jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Artinya apa? Ketika kita meminta pertolongan kepada bangsa jin ini, bukan meringankan beban, tapilah membebani kita. Bukan memberi solusi, tapi menjadi masalah. Mungkin menurut kita awalnya ada solusinya, tapi semua jin itu tidak akan memberikan sesuatu kecuali dia ada mendapat manfaat. Contoh, kalau kita ingin melakukan sesuatu, dia harus minta dulu, ayo kamu kufur dulu, baru saya lakukan apa yang kau mau. Ada syaratnya begitu. Ada syarat, ada tumbalnya, ada permintaannya. Ya maaf, ketika saya kerja di perusahaan, saya dapat apa? Saya dapat gaji. Ketika saya hafal Quran, saya dapat apa? Ketika saya mengantarkan makanan ke rumah Anda, apa yang saya dapat gitu kan? Nah, itu berarti harus ada imbalannya gitu. Apalagi berkaitan dengan bangsa jin, karena sebagian mereka juga ingin merusakkan manusia. Tujuannya merusak memang ya? Iya, menisatkan manusia. Nah, kecuali dengan para nabi-nabi yang memang diberikan mukjizat kekuatan untuk bisa mengendalikan. Salah satunya seperti Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nah, begitu. Artinya dia bisa memerintahkan itu. Ya. Manusia berarti bisa memerintahkan begitu ya, saya? Sebenarnya manusia itu punya kekuatan lebih dari jin. Karena Allah Subhanahu wa taala dan manusia secara umum ya dimuliakan melebihi dari mereka. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Jadi ketika lihat Nabi Sulaiman mengendalikan mereka jin ini, karena itu izin Allah. Dan mereka dikasih yang pekerjaan berat. Sehingga mereka lagi
ada kerjaan berat, Nabi Sulaiman udah meninggal dalam keadaan berdiri, pegang tongkatnya, bersandar ke tongkatnya beliau, dan bertahun-tahun sampai dikatakan 40 tahun, 80 tahun udah meninggal dalam keadaan berdiri. Mereka tidak tahu sama sekali. Maka jin itu tidak tahu yang gaib. Akhirnya yang terjadi pada saat al-aradah itu atau disebut dengan rayap memakan atau menghancurkan tongkatnya Nabi Sulaiman jatuh, mereka baru tahu dia udah meninggal. Kalau mereka bisa tahu yang gaib, mereka dari awal ketika Nabi Sulaiman meninggal, ya mereka udah tahu. Iya. Nah, kalau bisa kita katakan ketika manusia bersekutu dengan jin, menggunakan jampi-jampi tertentu, katakanlah bos ini biar tunduk dikasihlah apalah cipratan apa, itu cara kerjanya seperti apa sih? Dan itu memang benar-benar terjadi bahwa bos itu memang tunduk kepada bawahannya. Salah satu contohnya begitu sih. Iya. Kan biasa dalam bentuk air. Oke. Ada mantra-mantra atau bacaan yang dibaca di dalam bentuk air itu membuat orang tersebut kayak hilang kendali. Dia tanpa sadar seperti kalau macam kita bilang hipnotis. Kan dia hipnotis gitu. Ada seorang murid saya pernah dihipnotis atau jamaah pernah dihipnotis sehingga orang tersebut cuma mukul doang begini. Akhirnya, Pak, mana kunci motor? Dikasih. Padahal dia sadar, dia terikat lisannya, lidahnya terikat. Nah, akhirnya ya begitu dengan jin. Maka dia memberikan air atau macam makanan atau ada sesajen atau apapun itu dilakukan, atau dari foto juga bisa untuk mengendalikan. Ya, ada mantra-mantra dibaca untuk bisa menundukkan fulan untuk fulan. Kayak pelet gitu. Pelet itu apa? Menundukkan hati fulan ke fulan gitu. Jadi jatuh cinta kepada fulan. Dan mantra-mantra itu siapa yang menciptakan? Kenapa mantra-mantra itu ketika ahli sihir menuliskan mantra itu bisa benar-benar terjadi? Apa memang ada formulanya, rumusnya atau seperti apa? Awalnya sejak Nabi Sulaiman sudah ada. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menemukan buku-buku sihir dari jin itu dimasukkan di bawah kursi beliau. Iya. Ya. Di singgasananya itu ya. Singgasana Nabi Sulaiman. Di bawah kursi yang beliau biasa duduk, singgasana beliau, sehingga dimasukkan di situ, disimpan atau disembunyikan biar tidak terjadi kerusakan. Maka pada saat Nabi Sulaiman meninggal dibongkar itu dan sudah jatuh di tangan banyak orang. Maka Allah turunkan Harut dan Marut dalam surat Al-Baqarah ayat 102 untuk memberitahukan bahwa sihir itu bisa dipelajari. Dan itu rujukannya adalah kitab-kitab seperti itu. Dan memang ada rumusnya untuk menuliskan ada rumus kalimat-kalimat sihir gitu sih. Dan ada malam-malam tertentu. Contoh kalau mau dia kerja mungkin malam Sabtu. Karena atau orang ini lahirnya tanggal sekian, itu orangnya keras. Berarti malam Jumat baru bisa ditembus gitu. Nah, ketika seseorang terpengaruh sihir, seperti yang saya katakan tadi, begitu ditepuk 2 kali aja disentuh, akhirnya dia bisa nurut. Apakah memang dia lemah imannya, atau memang tidak ada proteksi, atau memang mohon maaf takdirnya dia harus kena seperti itu sih? Memang kadang-kadang takdir, kadang-kadang lemah iman. Kan sebagian orang ahli ibadah terkena sihir. Rasulullah SAW terkena sihir juga. Allah ingin membuktikan bahwa sihir itu ada. Betul. Maka Nabi SAW itu di sihir itu yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa la yaf'alu. Nabi itu kayak sudah minum tapi belum gitu. Ini menyangkut urusan keseharian beliau, bukan menyangkut urusan syariat atau wahyu. Karena Nabi SAW dijaga oleh Allah SWT. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa sihir itu ada, di mana-mana ada. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Mereka tidak bisa membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, bagaimanakah cara memahami sebuah hakikat hikmah daripada ketika orang itu memang secara ibadah sangat luar biasa, doa-doanya juga banyak, tetapi ternyata dia terkena sihir. Memahami ini seperti apa hikmahnya, saya? Sama ketika orang ahli ibadah terkena penyakit. Karena sihir itu adalah penyakit. Penyakit termasuk penyakit. Iya. Jadi seperti orang yang ahli ibadah, waliullah, terkena penyakit. Seperti Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau pendiri Tariqat Syadziliyah. Di akhir hayat beliau buta. Banyak sekali ulama-ulama yang terkena sakit di akhir hayat. Ahli Quran, Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh, kan? Itu kan sebagai ujian kan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Hasan meninggal dalam keadaan apa? Diracun gitu ya. Kemudian para nabi dan rasul kan siapa yang meragukan keimanan mereka? Tapi mereka tetap diuji dan ujian mereka levelnya lebih berat. Maka Nabi SAW bersabda, "Yubtala al-mar'u ala qadri dini." Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabah, zida lahu fil bala. Kalau imannya makin kuat, ditambahkan ujiannya. Ya. Dan orang yang paling berat ujiannya itu para nabi dan rasul. Kemudian yang berikutnya. Sehingga orang berjalan di muka bumi tidak punya dosa. Nah, kalau kita perhatikan kasus-kasus yang terjadi, dikirim santet dan sejenisnya, ini justru orang-orang yang memang secara kematangan iman kurang, tetapi justru ditambah dengan santet, akhirnya perutnya menggelembung atau apa, dia keluar darahnya. Ini bagaimana memahami ini sih? Ya, kalau santet itu dilakukan untuk berbagai macam cara. Pertama, untuk membuat orang tersebut sakit, lumpuh, atau sakit, atau membuatnya gila, atau membuatnya meninggal.
Dan dia ada ritual-ritual yang dilakukan agar orang tersebut, ya kayak balas dendam lah kalau kita sebut. Tapi kalau santet itu memang dia prosesnya lebih cepat. Santet itu ada yang sehari, 1 malam kelar. Saya mau fulan itu meninggal, 1 malam kelar. Maka mulai dari malam hari dia lakukan ritual. Dia menggunakan keris, menggunakan minyak, ada mereka yang mereka gunakan. Kemudian malam membaca sampai menjelang subuh. Itu orang itu diserang ulu hatinya atau jantungnya atau pernafasannya atau apa, meninggal di malam itu kecuali dengan izin Allah SWT. Nah, ini yang masuk apa ini? Ini energi apa yang masuk ke dalam dirinya? Jin yang nyerang. Jin yang dititipkan. Jin yang menyerang dalam tubuh orang tersebut. Dan semua dengan izin Allah SWT. Kalau Allah mengizinkan ya dia tembus. Tapi kalau tidak diizinkan ya nggak bisa. Jadi konteksnya tetap pada kehendak Allah untuk mengizinkan itu terjadi agar menjadi pelajaran bagi kita gitu saya. Nah, kalau kita bandingkan orang menuliskan kalimat-kalimat iblis begitu ya dengan Arab yang dibolak-balik, bahkan ayat-ayat Al-Qur'an juga dibolak-balik. Nah, apa bedanya dengan hizib? Hizib itu kan artinya sesuatu yang dirapalkan setiap saat, dia pun juga mengeluarkan kekuatan. Apa bedanya dengan kekuatan dari jin itu saya? Kalau Al-Qur'an itu mereka tulis itu kadang-kadang terbalik. Dibalik itu. Dan itu kan cara yang tidak benar karena bermain dengan ayat Allah. Dan itu biasanya permintaan dari jin. Kemudian kedua, kalau hizb itu adalah berkumpulan doa. Kumpulan doa. Seperti Hizbul Bahar, Abdul Hasan Syadili, Hizbul Bar, kemudian Hizbul Lutf, Hizbul Syakwa, dan lain sebagainya. Itu hizb itu adalah kumpulan doa atau zikir. Di antaranya ada zikir atau doa atau ayat Quran atau hadis Nabi atau doa yang beliau Allah ilhamkan kepada beliau tersebut sehingga disusun. Tapi sebagian hizib itu, bacaan-bacaan itu ritual yang disampaikan oleh dari kitab-kitab yang kita sebut kitab-kitab sihir, sehingga doa-doa tersebut dengan cara tertentu itu disampaikan, kan itu ada jinnya itu, zikir ini ada jin. Ketika dia talkinkan, saya talkinkan zikir ini ke antum, baca zikir ini. Itu saya memberikan izin zikir plus dengan ada jinnya. Dan antum memberikan yang kepada orang lain, jin turun lagi. Jadi bisa dimaknai orang yang mengatakan ada transfer energi itu sebenarnya ada memberikan jin begitu jin, iya, memberikan jin. Jadi tidak semua kalau hizb yang kita baca seperti Hizbul Bahar dan lain, itu kan hizb yang diajarkan atau disampaikan oleh Imam Abdul Hasan Syadili kita baca, tapi dengan cara yang biasa yang seperti masyhur di dalam tariqat Syadziliyah, habis subuh atau habis asar gitu kan. Tetapi kalau mereka baca dengan cara-cara tertentu, dengan waktu tertentu, dengan jumlah tertentu, dan lain sebagainya. Dan kita memang akhirnya apa yang telah dijelaskan Syekh tadi membawa kita pada kesimpulan kita harus berhati-hati dengan bacaan doa-doa tertentu juga ya. Artinya dalam kondisi suci, tapi dalam kondisi yang lain ketika dibaca bahkan ada yang Asmaul Husna disebut berkali-kali yang masuk adalah jin yang namanya menyerupai itu. Bagaimana menjelaskannya? Karena itu kan permainan seperti bahasa Arab Al-Qur'an. Al-Qur'an karena salah digunakan seperti zikir, salah digunakan saja. Ya, salah digunakan, salah dibaca, akhirnya terjadi turunlah jin di dalam tubuh orang tersebut. Nah, sekarang ketika orang ini sudah terkena, kemudian di dalam Al-Quran diberikan doa-doa khusus untuk kasus tertentu. Nah, ini apakah bisa dikatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini, huruf-hurufnya pun memiliki kekuatan untuk bisa mengusir atau memang makna secara generalnya, saya? Enggak, Al-Quran itu kan memberikan kesembuhan dan kekuatan Al-Quran luar biasa. Barang siapa yang tidak disembuhkan dengan Al-Quran, maka dia tidak bakalan sembuh. Kata Ibnul Qayyim. Jika apabila Al-Quran tidak memberikan kecukupan bagi seseorang, ya tidak ada kecukupan bagi dia. Artinya jika Al-Quran tidak memberikan kesembuhan, ya nggak bisa. Karena madu disebut dalam Al-Quran, ada orang datang, ya Rasulullah, saudara saya ini sakit, perutnya sakit, kasih minum madu, isqihi asalan, kasih minum madu. Datang lagi, isqihi asalan, kasih minum madu. Yang ketiga kali kata Nabi SAW, kadzabat batnu akhika wa sadaqallah. Allah maha benar dengan segala firman-Nya dan berdustalah perut adikmu itu. Kasih minum madu. Akhirnya dikasih minum madu, langsung sembuh. Mungkin awal dan yang pertama dan kedua dia nggak percaya dengan kekuatan madu tersebut gitu, atau dengan manfaat madu. Sedangkan Allah berfirman fi syifa'ul linnas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan daripada Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat untuk orang beriman. Nah, seringkali kita menyaksikan penyakit-penyakit tertentu dibacakan dengan ayat-ayat tertentu. Apa memang ada aturannya seperti itu, saya? Apakah Al-Quran itu bukankah seluruh Al-Quran adalah sesuatu yang sangat kuat, kalam Allah yang kuat? Semua. Iya. Harusnya semua. Tapi sebagian ulama ya bilang seperti kalau lagi ada sakit bilang ya Syafi. Kalau lagi ada dosa bilang ya Ghafur. Kemudian kalau lagi hatinya kurang lembut ya Latif. Jadi ada kadang-kadang sebagian ulama menyesuaikan nama Allah sesuai dengan penyakit dalam tubuh kita.
kemudian yang mungkin kurang rizki atau dagangannya kurang lancar dibilang baca ya Razzaq, ya Raziq. Jadi ada zikir-zikir atau asmaul husna yang sesuai juga dengan apa yang kita butuhkan. Jadi memang sejarahnya para ulama mengumpulkan intisari ayat-ayat tertentu untuk kesembuhan tertentu itu memang mendapatkan petunjuk langsung begitu ya? Kadang-kadang ilham, kadang-kadang pemahaman mereka terhadap ayat tersebut. Seperti ada ayat kesembuhan dalam Al-Quran, ayat syifa. Ada 6 ayat gitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin wa yashfi sudura qaumil mu'minin syifaa'un lima fis sudur wa idza maridtu fa huwa yashfin fihi syifaa'un linnas qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Itu jadi 6 ayat yang disebut ayat syifa. Ayat kesembuhan di dalam Al-Qur'an. Dan Rasulullah memang memberikan isyarat tertentu apakah ayat-ayat ini akan memiliki kekuatan tertentu? Tidak, dipahami oleh ulama karena di dalamnya disebut kalimat syifa. Obat. Seperti ketika rumah tidak akan dimasuki jin dan sebagainya ketika dibacakan surah Al-Baqarah ayat suci. Kalau ini dari Nabi langsung. Oke. Dari Nabi langsung karena ada hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini, kalau kita amati sebagai orang Indonesia begitu ya, kan kita sekarang dihadapi pada kondisi yang sangat pelik sekali, saling mencaci, saling ya pokoknya mencerca, menjatuhkan satu sama lain. Nah, ini pertanyaan kita, selama ini kita sudah cukup bertabayun, tetapi kok masih belum menemukan jalan keluar? Apa memang ada kehadiran bangsa-bangsa jin yang memang sengaja dihembus-hembuskan untuk mengotor-ngotori suasana ini atau seperti apa? Sebenarnya tuh jin itu kan dia punya singgasana di atas laut, di air, di laut itu. Kemudian dia menyebarkan, menyuruh pasukannya untuk bergerak. Sehingga apa? Ya masing-masing melakukan godaan, kerusakan. Masing-masing lapor. Saya ngadu domba antara fulan dan fulan sampai putus persahabatannya. Saya ngadu antara fulan dan fulan sampai ini. Saya begini, fulan melakukan ini, fulan membunuh. Saya bersama fulan dan fulana sampai berpisah dan cerai. Dia bilang kamu. Kemudian disuruh duduk di sebelahnya, dikasih mahkota. Jadi memang tujuannya untuk menghancurkan dan merusakkan hubungan antara manusia. Dan Syekh memang melihat seperti itu kondisi yang kita hadapi saat ini. Kadang-kadang karena gengsinya seseorang atau merasa dirinya paling hebat. Dan seperti orang punya produk, berusaha menjatuhkan produk yang lain. Saya bilang, silakan perkenalkan produkmu tanpa menjatuhkan produk yang lain. Karena kadang-kadang orang ingin menjual dirinya, ingin memperlihatkan saya berilmu, saya hebat. Dan dia berusaha menjatuhkan teman-teman yang lain atau orang-orang lain. Iya, bahkan ada pengusaha juga demikian. Ingin buka usaha segala macam. Ini apa ayam bakar begitu, ini apa rendang begitu, ini apa begitu. Jadi membuat orang ragu terhadap produk yang lain. Untuk akhirnya kadang-kadang dia buat sesuatu yang perbuatan yang licik gitu ya. Dia masuk ke dalam ruangan di restoran tersebut, dia makan, dia turun cacing atau taruh apa kayak. Jadi atau ada gangguan atau dikirim jin ke situ sehingga mengganggu banyak orang yang makan atau ada tikus lewat atau apa. Jadi kan membuat orang merusakkan. Jijik begitu ya, untuk datang ke situ ada banyak binatang-binatang kotor gitu ya. Jadi dia punya peluang besar untuk menjualan yang lebih banyak. Tetapi kan memang benar bahwa jin itu bisa menyerupai binatang-binatang tertentu yang masuk ke dalam rumah kan, Syekh? Bisa. Jin itu bisa menjelma dalam bentuk apapun. Maka kita lihat kuntilanak. Kuntilanak kan dalam hadis Nabi nggak ada. Nggak ada, iya. Pemahaman ruqyah nggak ada. Kuntilanak itu sesuai apa yang dibayangkan oleh orang. Kita membayangkan dia tuyul. Tuyulnya seperti apa? Digambarkan pendek, kecil, nggak pakai celana, nggak pakai kaos, nggak apa. Kalau saya ketemu tuyul, saya kasih minyak kayu putih, tapi masuk angin. Ya, kesian. Apalagi pakai celana pendek doang. Celana pendek doang kan? Ya Allah, nggak diganti-ganti lagi. Apa jangan-jangan baju di sana mahal ya? Jadi itu sesuai apa yang dibayangkan oleh banyak orang. Jadi sosok hantu itu tergantung persepsinya begitu persepsi ya? Kalau hantu di Indonesia pocong gitu ya? Pakai. Dan itu sebuah pelecehan untuk umat Islam. Oke, bagaimana bisa menjelaskan gini, itu? Kalau kita lihat pocong itu kan penampilan yang pakai apa? Iya, kafan. Kain kafan itu dipakai sama siapa? Cuma umat Islam. Iya. Nggak pernah anak lihat pocong pakai jas. Masya Allah. Atau pakai baju batik. Nggak pernah. Kenapa? Mereka itu orang licik atau orang yang tidak baik itu membuat sesuatu rencana yang buruk, ingin melecehkan umat Islam atau membuat orang takut kepada umat Islam. Umat Islam itu hidup menakutkan, mereka teroris. Pada saat mereka meninggal juga menakutkan karena mereka akan muncul dalam pakaian seperti itu dan lain. Itu yang saya pahami pribadi ya. Saya ketika datang ke Indonesia, kenapa pocong harus pakai ini terus gitu, kain kafan? Kenapa nggak pernah pakai jas, pakai kemeja atau pakai apa kan? Nggak pernah. Kalau jin-jin model hantu-hantu seperti yang saya katakan tadi, hantu itu kan tergantung persepsi orangnya begitu kan. Kalau di Mesir sendiri bagaimana? Culture tentang hantu itu sendiri seperti apa? Kalau di sana kan gini, orang di sana itu malah lucu kalau cerita tentang hantu.
Dia bilang apa? Awas ada jin di sana. Ya udah biarin aja berhadapan dengan aku, kata dia. Kadang-kadang kita anak-anak kecil main di kuburan, sampai ada yang tinggal di kuburan. Oh ya? Iya. Berani mereka sih? Berani, nggak masalah. Karena sejak kecil diajarkan tidak boleh takut. Ketauhidannya yang dibangun gitu Ketauhidannya, sih. betul. Maka orang tua yang anak sayangkan, anak-anak kecil itu diajarkan untuk menjadi penakut. Kenapa? Sejak kecil, awas ada ini di luar, ada tuyul, ada kuntilanak, ada kuntil bapak di luar. Jadi anak makin takut. Tapi kalau diajarkan, nak, kamu jangan takut, kamu punya ayat kursi, kamu punya doa. Walaupun dia salah baca doa makan gitu, tapi dia punya doa gitu kan. Iya, iya. Dari penjelasan ini sebenarnya setiap orang yang beriman memiliki potensi untuk menjadi ru'yah dirinya sendiri. Harus, kan? memang gini, kenapa saya buat buku ini? Iya. Saya ingin membuka peluang untuk masyarakat, jangan kemana-mana. Anda ini sekarang bisa meruqyah diri sendiri. Betul, betul. Karena kita tidak bisa membedakan peruqyah syar'i dan peruqyah yang menyesatkan. Karena penampilan mereka hampir sama. Betul, betul. Nggak bisa bedakan antara dukun dan kiai. Iya, iya. Dan kadang-kadang begini, kita sempat menyaksikan satu kasus, orang meru'yah tetapi jinnya nggak mau keluar, bahkan menirukan bacaannya. Iya. Ini kan yang bikin, wah. Itu hebat. Sampai gini, ada cerita-cerita lucu dari para peruqyah. Pertama, dia sampai bilang, kamu nggak berani membunuh aku. Satu, maka dia membuat peruqyah itu takut. Satu. Yang kedua itu sebenarnya rencana jahat dari jin itu. Yang kedua, kadang-kadang peruqyahnya baca Quran, ternyata salah tajwid, dibenerin sama jin. Betul. Kamu salah ya, malu dia bukan main. Ya, itu langsung dia pensiun gitu kan. Nah, itu yang ketiga, jin itu kadang-kadang bilang, ampun, maafin aku takut sama kamu orang waliullah. Nah, dia membuat orang tertipu sehingga dia sombong. Angkuh, ujb. Habis itu dia bilang, ya udah aku keluar, tapi dia cuma hanya sebuah kebohongan. Maka jin tersebut itu dia punya permainan yang sangat luar biasa. Iya. Dia bilang, dan dia kadang-kadang licik dengan caranya yang kotor. Dia pernah di Mesir itu, saya mau lagi ruqyah perempuan, kemudian dia bilang sama saya, ya udah kalau mau aku keluar salaman dengan aku, kan ini perempuan bukan mahram saya. Kalau kita kejebak di situ bahaya. Saya bilang oke, salaman. Saya ambil sorban, saya salaman dengan dia. Dia bilang, loh kenapa kamu pakai sorban? Kan saya laki, kamu laki. Tapi kamu di dalam badan siapa? Badan wanita, perempuan yang bukan mahram. Maka seperti Syekh Islam Taimiyah ketika memerintahkan salah satu jin untuk keluar dari tubuh orang tersebut, sampai jin mengatakan, aku keluar ta'atan laka. Saya keluar karena taat karena kamu. Kata Syekh Islam langsung, tidak, bal ta'ata lillah. Keluar karena taat kepada Allah, bukan karena saya. Bahkan saya harus pernah hati-hati karena takut kejebak. Nah, itu betul. Saya pernah mendengarkan cerita ulama besar begitu ketika dikatakan, Kiai, si ini kenapa kemasukan jin, terompahnya nih, bawa aja gitu. Imam Ahmad bin Hanbal. Betul. Itu memang bisa benar. Begitu ya, saya? Karena itulah. Saking terkenal namanya gitu ya. Gini, maaf. Apapun yang dimiliki seperti barang milik Nabi, sorban pernah dibersunting dengan Nabi, atau sorban pernah dipakai sama ulama, kan itu tabarukan. Jadi beliau kirim sandal, beliau nggak datang. Kalau kita sekarang meruqyah orang harus datang. Kalau beliau nggak perlu, ini sandal saya bawa aja ya, sandal. Tapi balikin lagi ya, karena kamu bawa separuh doang. Jadi dibawa, akhirnya dia gemeter, ketakutan pergi. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal. Mereka bawain sandal Imam Ahmad, kata dia, udah basi, udah dia orang yang meninggal, udah nggak ada. Nah, kalau saya menulis buku ini secara general, apa yang ada terkandung dalam buku ini? Mungkin nanti pemirsa juga ingin membeli atau mendapatkan buku ini. Insya Allah bisa pesan. Ini insya Allah keuntungan dari buku ini juga ada lari ke Rumah Quran As-Salihin buat tahfiz Quran. Jadi gini, saya menulis buku ini perkenalkan akidah umat Islam terhadap jin. Apa itu jin, keberadaan jin, kemudian apakah jin itu ada apa tidak, kemudian berkaitan dengan bedanya antara jin dan syaitan, kemudian berkaitan dengan apakah jin itu bisa menikah punya keturunan, apakah ada pernikahan antara jin dan manusia, dan lain sebagainya. Baru saya membahas tentang sihir, apa pengertian sihir, kemudian tanda-tanda sihir dalam keadaan terjaga, tidur, ain, hasad, kemudian baru saya bahas tentang ruqyah, apa itu ruqyah, syarat ruqyah, dan ciri-ciri dari seorang dukun seperti apa. Ada di sini semua. Ya, lengkap semua. Jadi saya berusaha memasukkan semua tema ya untuk menggabung semua tema di situ. Kemudian ada ruqyah-ruqyah yang kita bisa lakukan sendiri begitu. Iya, yang bisa lakukan sendiri. Ada ruqyah buat anak yang sering nangis, ruqyah rumah, dan lain sebagainya. Maka di akhir saya cantumkan nama kitab-kitab yang tentang bahas tentang ruqyah syar'i. Artinya kalau nggak harus buku ini, kalau ada buku yang lain dalam bahasa Arab Anda bisa baca, atau dalam bahasa Indonesia, silakan bisa Anda beli buku-buku yang saya sebutkan ada di akhir di sini. Saya cantumkan ini kan buku nama bahasa Arabnya semua. Ya, itu semua buku-buku acuannya, buku acuannya. Jadi sejak dahulu Ibnul Qayyim Jauziyah, Imam Jalaluddin Suyuti dan lain sebagainya, sampai kita tulisin pakai ini apa referensinya.
referensi buku kita ini. Bagaimana bisa mendapatkan buku ini, Syekh? Ketika Itu online, kita bisa ingin- pesan online insya Allah ada. Oh, ada ya, Syekh? Di Tokopedia dan lain ada. Setelah kita baca buku ini, apakah memang cukup percaya diri untuk bisa meru'yah diri sendiri sementara kita Sebenarnya- ngeliat hantu aja udah takut Ya, gitu? ada kitab yang kalau Anda baca pasti lebih ajib dari ini. Oke. Al-Quran. Al-Quran, iya. Kalau kita baca Al-Quran pasti lebih ini lagi. Ya hanya ini cuma membantu referensi aja. Gambaran saja. Gambaran Baik, saja. baik. Karena Al-Quran kan bukan buku sejarah, Betul. bukan buku cerita. Ini buku syariat. Justru semua yang ada dalam sini diambil dari Al-Quran Al-Quran kan. semuanya, Jadi kita semakin diyakinkan bahwa hidup ini memang kita tidak sendiri begitu ya. Ada kehadiran makhluk lain yang bahkan hidup bersama kita ya, saya. Betul. Disinilah kita. Setiap rumah pasti ada. Jadi nggak mungkin orang mengatakan rumah sudah diruyah begitu. Jinnya keluar, bisa jadi. Enggak. Yang Jin lama akan pasti tinggal ada. di situ. Ya. Jin ada di setiap di tempat kita duduk di ini di Cleopatra Batavia ini pasti ada jin di mana-mana. Walaupun itu cuma sekedar restoran, pasti ada di mana-mana. Iya. Di rumah antum pasti ada, di rumah saya ada. Semua rumah pasti dihuni jin. Jadi tidak Jin mungkin mukmin. ada istilah pengusiran jin tuh nggak Nggak pernah ada. ada, nggak bisa itu saya. Jin yang jahat diusir, iya. Oke. Tapi jin yang baik tetap berada. Maka Nabi mengajarkan kalau masuk rumah ucapkan salam. Masya Allah. Ya, assalamualaikum. Kenapa? Nanti kita masuk makan, ya. Ketika kita memberi salam, kata syaitan apa atau jin tersebut, jin jahat, oh kami nggak dapat menginap di sini. Kalau pas dia makan, kata dia baca Bismillah, kata jin tersebut, kami tidak dapat makan dan tidak dapat menginap. Berarti kami nggak punya tempat di sini. Iya. Tapi kalau dia masuk tidak memberi salam dan tidak mengucapkan Bismillah ketika makan, maka jin mengatakan kami dapat menginap dan dapat makan. Artinya ada bonus lagi. Betul. Ya, nikmat, silahkan kalian masuk ke dapur, saya buka kulkas, nikmatin hidup. Makan tulang-tulang itu. Iya, makan tulang-tulang ini. Kata jin yang ini, waduh, dihabiskan sama manusia juga ya. Ada kebagian tulang. Iya. Baik, terima kasih saya Huna. Barakallah. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan tadi, dan bagi Anda yang ingin lebih lengkap lagi untuk memahami apa tentang ru'yah dan bagaimana yang disebut dengan sihir dan sebagainya, Anda bisa mendapatkan buku ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan saya Amin, tadi insyaallah. akan semakin menambah wawasan kita dan keyakinan kita bahwa di dunia ini bukan cuman kita, bukan hanya kita yang ada di dunia, tapi ada makhluk-makhluk lain yang kadang-kadang kita bersentuhan dengan alam mereka. Sekali lagi terima kasih saya waktunya saya. Barakallah. Tetaplah bersama kami Ulama Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.